Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini memiliki konteks waktu dan tempat yang demikian. Dalam Yohanes 7, bab sebelumnya, Yesus pergi ke Yerusalem, bait Allah, pada hari raya Pondok Daun. Dan sepanjang hari raya Pondok Daun selama kurang lebih 1 minggu, Yesus mengajar di bait Allah, dan itu menimbulkan banyak pro, dukungan, dan kontra, perlawanan di antara orang-orang Yahudi. Dan masih sampai kita dengarkan bacaan Injil hari ini, kontra itu atau perlawanan itu muncul lahir dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau dalam bab yang sebelumnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyerang pribadi Yesus karena memang mereka tidak menemukan yang salah dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka yang diserang adalah
pribadinya. Nah, begitu juga biasanya kita, kalau sudah tidak punya alasan lagi untuk mempersalahkan orang karena sesuatu yang dia ajarkan, biasanya kita menyerang orangnya. Dan apa yang diserang oleh orang Farisi dan ahli Taurat? Tempat asal. Tidak mungkin orang Galilea itu ada yang menjadi seorang nabi. Ya. Stereotype. Ya, kalau biasanya nggak mungkin orang Batak itu lembut atau orang Jawa itu pasti halus. Ya. Sudah stereotype. Dan bahkan menyerang pribadinya juga dengan demikian. Adakah yang mendukung dia? Nah, jadi di pikiran orang Farisi dan ahli Taurat, kalau tidak ada pemimpin yang mendukung Yesus, berarti ajarannya salah. Nah, itu keliru itu. Nah, jangan juga kita sampai salah. Oh, karena didukung romo, didukung uskup, sudah pasti benar. Belum tentu. Ya, bisa saja kami salah. Kemudian, yang lebih parahnya lagi, bahkan orang-orang yang mengikuti Yesus dalam Injil tadi, Yesus dianggap salah karena orang-orang yang mengikutinya rata-rata orang-orang yang tidak mengenal Taurat. Jadi kebenaran seseorang dilihat dari siapa yang mendengarkannya, bukan dari apa yang diajarkannya. Meskipun sudah menyerang secara pribadi, ternyata Yesus tidak goyah dan orang-orang tetap percaya kepadanya. Dan dalam situasi demikian, Yesus tetap tenang, dan saat orang-orang pulang ke rumah masing-masing ketika hari raya Pondok Daun berakhir, dia justru pergi ke Bukit Zaitun. Dan di kaki Bukit Zaitun itulah terletak yang kita kenal sebagai Taman Getsemani. Maka kalau dikatakan Yesus ke Bukit Zaitun, jangan kita pikir dia panen buah zaitun. Pasti kalau ke Bukit Zaitun, Yesus itu berdoa. Dan inilah yang menjadi pembuka Injil tadi. Pagi-pagi benar, ia sudah di bait Allah lagi. Artinya semalam suntuk Yesus berdoa. Maka ini poin yang pertama yang bisa kita refleksikan. Saya merefleksikan demikian. Inilah alasan dan landasan mengapa Yesus bisa merespon menjawab situasi sesulit apapun, semenekankan apapun dirinya, dengan tenang dan bijak, karena dia selalu berdoa. Maka kita juga perlu belajar untuk membiasakan diri berdoa. Kalau kita biasanya berdoa ketika sudah mentok, maka kita perlu belajar menjadikan doa itu sebagai bekal, bukan sebagai P3K. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kementokan. Ya, itulah P3K. Kalau sudah seperti itu ya nggak maksimal doa kita. Maka yang pertama, lihatlah Yesus menghadapi apapun dia selalu berdoa. Dan dalam Injil ketika menyerang pribadi sudah tidak mempan, akhirnya yang diserang adalah ajarannya. Ajaran Yesus yang mana? Ajaran Yesus tentang Bapanya yang mengutus dia itu belas kasih dan murah hati. Dan cara menyerangnya bagaimana? Orang Farisi dan ahli Taurat membawa seorang perempuan yang tertangkap berzinah ke hadapan Yesus. Ini awalnya saja sudah tidak adil. Karena yang dibawa hanya perempuan. Kalau hanya perempuan tidak mungkin, kalau hanya satu orang tidak mungkin disebut berzina. Pasti ada dua orang atau lebih. Maka dari awal saja orang Farisi dan ahli Taurat sudah tidak adil. Lalu meminta keadilan kepada Yesus. Para suster, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, mengapa peristiwa ini menjadi cobaan yang berat yang bisa menyalahkan diri Yesus? Karena kalau Yesus menjawab tidak boleh dihukum, berarti Yesus melawan hukum Taurat.
Dan itu bisa menjadi alasan dia untuk dikatakan sebagai pemberi ajaran sesat. Lalu kalau Yesus menjawab, silahkan dihukum, maka dia melawan dirinya sendiri, melawan ajarannya yang ia seru-serukan bahwa aku diutus Bapakku, Bapakku yang murah hati, Bapakku yang lemah lembut dan berbelas kasih. Bacaan minggu lalu kita masih ingat tentang Bapa yang murah hati atau tentang anak yang hilang. Maka orang-orang Farisi mau menyerang integritas ajaran Yesus dengan ajaran Yesus itu sendiri. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa kebiasaan Yesus untuk berdoa, efeknya apa? Efeknya ketika Yesus menghadapi masalah, dia tidak responsif. Dia tidak serta-merta menjawab. Cobalah kita yang nggak pernah berdoa, nggak pernah berefleksi. Kalau ada masalah, ngomong dulu baru dipikir. Dan kalau sudah terlanjur ngomong, omongan itu tidak bisa diedit, tidak bisa di-delete. Mending kalau di WhatsApp, kalau belum 5 menit masih bisa diedit. Maka kebiasaan Yesus untuk tenang, untuk berdoa itu menjadi kunci bagaimana ia bisa selalu bijak. Maka Yesus mulai menulis sesuatu di tanah. Apa yang ditulis, ya saya juga tidak tahu karena tidak diceritakan di Injil. Tetapi dari cara Yesus menanggapi itu, kita juga akan bisa melihat bahwa Yesus memang tidak setuju dengan perbuatan dosa. Yesus tidak setuju dengan perbuatan dosa. Tetapi ia juga tidak setuju bahwa orang berdosa dihukum sampai tidak punya kesempatan untuk menjadi baik, untuk bertobat. Kalau di zaman-zaman ini, gereja itu bisa menjadi polemik. Bahkan Paus Fransiskus sempat dikatakan sebagai bid'ah ketika apa? Ketika satu, menerima orang-orang yang punya kecenderungan LGBT. Dosanya ditolak, tetapi orangnya Bapak Paus tetap terima. Kemudian orang-orang yang bercerai secara sipil, kemudian menikah lagi secara sipil. Dosanya ditolak, berzina itu. Tetapi secara pribadi orang-orang ini disambut oleh gereja. Dan dalam proses kita menerima orang-orang ini, kita mengajak mereka untuk berefleksi sehingga bisa bertobat sampai total. Maka inilah pelajaran yang kedua kepada kita. Kita harus menolak kedosaan, tetapi jangan menutup diri pada orang berdosa. Kita menolak dosa, tetapi orang yang berdosa harus kita sambut. Sulit, sangat sulit. Karena dosa dan orang berdosa itu seperti best friend gitu. Maka kita harus memotong ke best friendan mereka. Tetapi dalam Tuhan kita harus percaya bahwa selalu ada rencana, selalu ada hal yang baik di depan diri seseorang. Dalam situasi yang rumit, para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, dalam situasi yang rumit kita tidak bisa menggunakan hukum secara hitam putih. Boleh tidak, ya tidak, jangan oke. Tidak bisa. Dalam situasi yang rumit. Maka kalau nanti panjenengan merasa, oh saudaraku punya masalah yang sama dengan dia, kok dia boleh, saudaraku nggak boleh. Itu situasi yang rumit. Maka jangan pernah sekali-kali iri terhadap belas kasih. Sama seperti si sulung minggu kemarin. Karena memang
Dalam situasi yang rumit, hukum itu tidak bisa diterapkan secara hitam dan putih. Dan disitulah Yesus menampilkan sebuah discernment, sebuah pertimbangan. Kenapa Yesus bisa discernment? Karena biasa berdoa. Kalau tidak biasa berdoa, ya kita akan menjadi pribadi yang responsif, cepat menjawab, baru berpikir. Dan ketika dalam discernment-nya itu, Yesus justru mengajak orang banyak untuk melihat diri mereka masing-masing. Barang siapa tidak berdosa, hendaknya melemparkan batu pertama kali. Dan ketika orang bermenung atas dosanya, mereka pergi satu demi satu, dimulai dari yang tertua. Artinya apa? Bukan berarti yang tua banyak dosa, tetapi yang tua itu lebih cepat bisa berefleksi karena sudah banyak makan asam dan garam kehidupan. Cepat sadar bahwa ia berdosa. Bukan berarti yang muda dosanya lebih sedikit. Kadang-kadang yang muda itu dosanya lebih banyak, tapi tidak sadar. Itu bedanya. Sehingga tidak pergi duluan. Dan tinggallah Yesus seorang diri. Kalau Yesus tidak menghukum, apakah dia berarti berdosa? Tidak. Yesus justru menjadi orang yang paling berhak menghukum dan melemparkan batu pertama kali. Tetapi inilah pelajaran yang ketiga. Ia memilih untuk tidak menghukum. Maka kalau kita dalam kehidupan keluarga, masyarakat, kita punya hak untuk menghukum orang, untuk dendam kepada orang, untuk membenci orang, dan kita memang pantas untuk melakukan itu, maka belajarlah dari Yesus yang meskipun berhak, dia justru memilih untuk tidak menghukum. Maka kalau dikatakan saya tidak bisa mengampuni Romo, bukan. Kamu memilih untuk tidak mengampuni. Dan bagaimana kita bisa mengampuni? Kalau kita juga memiliki pengalaman diampuni dan dikasihi. Dan itulah artinya kita menolak dosa tetapi menerima pribadi supaya apa? Supaya orang bisa berkembang dalam rasa dikasihi dan diampuni. Dan yakinlah perasaan itu akan merubah orang. Lalu Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah pelajaran yang keempat dan inti dari bacaan kita hari ini. Yesus mengakui bahwa perempuan itu berdosa. Maka Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi juga mengakui bahwa dia bisa berubah. Mulai hari ini jangan berbuat dosa. Kita mengakui dosa, tetapi kita juga harus mengakui orang yang berdosa bisa berubah. Dan orang yang berdosa bisa berubah karena apa? Karena belas kasih Tuhan selalu tersedia. Belas kasih Tuhan itu selalu bersedia, tersedia. Maka Allah yang berhak menghukum pun bisa mengampuni, bisa menyediakan kesempatan. Maka seharusnya kita, orang yang berdosa ini, juga sadar kita harus memberikan kesempatan kepada orang yang bersalah kepada kita untuk memperbaiki diri. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, sebagai penutup, semua orang punya harapan baru di dalam Tuhan. Maka selagi saudara kita yang berdosa itu masih percaya kepada Yesus, yakinlah dia masih bisa berubah. Tetapi kalau dia dengan sadar meninggalkan gereja, meninggalkan Yesus, meninggalkan Allah,
yaitu memang sedikit lebih sulit. Tetapi selagi dia masih ada di dalam gereja, jangan sekali-sekali menolak orang-orang demikian, walaupun mereka masih secara objektif berdosa. Jangan pernah menolak orang berdosa. Tolaklah dosanya, orang yang berdosa tetap kita sambut. Karena semua orang punya harapan baru di dalam Tuhan. Seperti yang diajarkan dalam bacaan yang pertama, Allah menyediakan sesuatu yang baru di depan kita, maka jangan pernah kehilangan keyakinan pada kebaikan Allah yang tertanam dalam diri saudara-saudara kita. Lalu dalam bacaan yang kedua, Paulus mengajak kita untuk belajar melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan, di mana Allah dalam Kristus senantiasa mengulurkan tangan dan siap selalu menyambut semua orang untuk masuk ke dalam keselamatan. Tuhan senantiasa membuka pintu bagi setiap orang, maka jangan sekali-sekali kita menutup pintu kerahiman Allah bagi orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita.